Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di hari ini dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk dengar perenungan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, kami buka hari ini dengan rasa syukur. Kami buka kunci kehidupan kami, kunci pekerjaan kami, kunci aktivitas kami, bahkan kunci berkat kami untuk hari ini. Haleluya, amin. Pembacaan ayat kita kembali mengupas, membuka Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada 3 hal yang penulis Ibrani tekankan. Yang pertama, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya yang pertama, iman itu sangat penting, harus dimiliki oleh kita. Dengan iman kita berkenan kepada Allah. Dengan iman kita dapat perkenanan Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab siapa yang berpaling kepada Allah, dengan kata lain, siapa yang berpaling, siapa yang beriman, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang kedua, iman itu harus percaya bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh ya beriman kepada Dia. Dan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dia dapat upah, dia dapat berkat, dia dapat seperti yang dia harapkan. Karena dia mencari Allah, dia butuh sesuatu, maka dia dapat ya yang diharapkan. Jadi 3 hal ini. Yang pertama, iman itu membuat kita berkenan kepada Allah. Yang kedua, kalau kita beriman berarti kita percaya bahwa Allah ada. Yang ketiga, ketika kita percaya bahwa Allah ada, ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberi upah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, ya, betapa penting iman ini dalam hidup kita. Termasuk saya juga mengalami di tengah tekanan apapun, ya, justru disitulah kita diuji apakah kita tetap bisa beriman kepada Allah di tengah-tengah masalah pergumulan sedang kita hadapi. Apakah kita tetap mempercayai bahwa Allah itu ada di tengah pergumulan persoalan yang kita hadapi? Apakah firman itu akan digenapi, janji itu akan digenapi? Nah, justru di tengah-tengah pergumulan itulah kita diuji. Apakah kita bisa melihat janji-janji itu digenapi, bahwa Allah itu ada, dan apakah kita berkenan kepadanya? Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini saya boleh melayani Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ada banyak kesaksian yang saya boleh alami, tapi salah satu yang penting adalah begini. Sejak kecil saya adalah seorang anak yang gagap. Tahu gagap? Gagap itu tidak bisa bicara dengan lancar. Kalau Ajis gagap, waduh, Ajis gagap itu justru dengan kegagapannya dia dapat uang. Tapi ini saya gagap, apalagi kemudian saya jadi seorang hamba Tuhan. Rasanya nggak mungkin jadi seorang hamba Tuhan dengan kondisi yang gagap. Kalau saya bilang shalom, saya akan berkata salam. Kalau saya katakan selamat siang, selamat pagi, mungkin saya katakan begini, selamat pagi, selamat siang. Waduh, repot sekali. Apalagi kemudian Tuhan panggil saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Saya pernah bertanya kepada ayah saya, apakah ada seorang pendeta, ada seorang penginjil, ada seorang hamba Tuhan yang kerjanya tidak khotbah. Kenapa? Saya ingin jadi seorang hamba Tuhan, ya, tapi rasanya nggak mungkin kalau saya seorang yang gagap. Tapi saya percaya, Papa saya memberikan kekuatan, ayah saya memberikan kekuatan, bahwa Tuhan pasti mendengar doamu. Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib atas hidupmu. Saya banyak bertanya kepada banyak pendeta hamba Tuhan. Saya sering kirim ya pertanyaan, permohonan doa kepada lembaga Yayasan Rohani. Ketika itu saya rajin dan selalu mereka memberikan kekuatan, memberikan contoh-contoh di Alkitab. Orang-orang yang tidak pandai bicara tapi Tuhan pakai untuk bisa bicara.
Dan saya mengimani, saya mengamenkan, sekalipun kenyataannya saya tetap menjadi seorang yang gagap di sekolah. Sejak zaman sekolah dasar saya jadi bahan tertawaan. Ketika saya masuk di SMP, saya juga jadi bahan tertawaan. Ketika saya masuk di SMA, juga menjadi bahan tertawaan karena saya gagap. Bahkan ada beberapa guru yang tidak pernah menyuruh saya lagi untuk melakukan yang berhubungan dengan bicara, entah menjawab secara lisan, entah suruh membaca, karena mereka tahu saya adalah seorang anak gagap. Di SMP, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris tidak pernah menyuruh saya. Waktu saya di SMA, saya ngambil jurusan sosial A3, dan di sana pun guru bahasa Inggris, guru bahasa Jerman, karena waktu itu saya dapat tambahan bahasa Jerman, tidak pernah menyuruh saya lagi. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lisan, tidak pernah menyuruh saya lagi untuk saya menjawab secara lisan, karena saya tidak bisa bicara dengan baik. Tapi saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, ketika saya masuk di sekolah Seminari Petamburan, ya di FTT Betel, sekarang ST Betel Indonesia di Petamburan, saya juga masih dalam keadaan gagap, tidak bisa bicara dengan lancar. Tapi saya tetap percaya bahwa Allah pasti mengadakan perkara yang ajaib. Dan ternyata Tuhan mewujudkan, Tuhan nyatakan. Kalau orang bertanya kepada saya, mulai kapan Bapak bisa bicara dengan baik? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, karena saya juga nggak tahu kapan, tapi kemudian saya boleh melihat Tuhan memakai hidup saya. Saya bisa mengajar sekolah minggu. Awal-awal saya melayani mengajar sekolah minggu dengan tergagap-gagap. Bahkan anak-anak sekolah minggu yang saya layani mentertawakan saya karena saya seorang guru sekolah minggu yang gagap, yang tidak bisa bicara. Waktu saya mendapat tugas untuk khotbah, membawa perenungan, saya hantam saja sekalipun saya gagap. Dan saya boleh melihat hari ini, walaupun saya bukan seorang yang fasih lidah, seorang pandai bicara, seorang orator, tapi saya bukan seorang yang orator, tapi saya boleh melihat bahwa apa yang saya alami lebih dari apa yang saya alami hari ini, lebih daripada yang saya alami di masa-masa lalu. Saya menjadi seorang yang gagap. Puji Tuhan, kenapa? Saya percaya, saya beriman kepada Allah. Ketika saya beriman, saya berkenan kepada Allah. Ketika saya beriman, saya percaya bahwa Allah ada. Dan kalau Allah itu ada, saya tetap cari sungguh-sungguh perkenanan Tuhan, minta mujizat, dan Tuhan ternyata memberikan upah bagi saya ketika saya sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan cara apa upahnya? Saya diberikan bisa bicara dengan baik sekalipun tidak lancar, tapi saya boleh melihat ini adalah yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pergumulan engkau hari-hari ini? Tetaplah engkau beriman, tetap percayalah bahwa Allah ada, dan Allah akan menjawab setiap pergumulan Bapak Ibu sekalian. Hari-hari engkau sedang punya masalah, punya pergumulan, apapun bentuk pergumulanmu, percayalah bahwa Allah akan menolong tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tapi pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat, datang tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Saya nggak tahu kapan Tuhan menolong saya, kapan Tuhan bisa mengubah hidup saya, kapan Tuhan bisa menyembuhkan saya, kapan Tuhan bisa membuat saya bicara dengan lancar. Saya nggak pernah tahu, tapi saya tetap melangkah dengan iman. Saya lakukan bagian saya. Saya juga seringkali belajar untuk bisa mengucapkan kata-kata. Ada huruf-huruf konsonan yang sulit saya untuk ucapkan di awal pembicaraan. Saya pelajari, dan selebihnya Tuhan lakukan menjadi bagiannya. Tuhan menyembuhkan, memberikan upah bagi saya. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan pada kesempatan hari ini menjadi berkat. Apa yang saya saksikan juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada masalah yang besar, yang sulit bagi Allah. Semuanya Allah bisa lakukan. Yesus bisa lakukan, menolong, menyembuhkan, memulihkan, memberkati hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur buat setiap mujizat apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada hamba-Mu. Tuhan akan kerjakan juga kepada kami yang hari ini membuka channel ini. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sedang punya pergumulan keuangan, ekonomi, pekerjaan, Tuhan menolong dan memulihkan. Kami yang sudah punya masalah berat dalam hidup kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kalau Tuhan menolong hamba-Mu, Tuhan juga menolong kami sekalian. Allah yang sama yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk kesaksian, untuk firman yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan bersama saya, Pendeta Eri, engkau rumah iman. Salam semuanya.
Haleluya.